Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Baiklah ikhwati yang berbahagia, di sini kita akan memulai satu pelajaran baru, yakni pelajaran shorof, yaitu ilmu shorof. Dan insya Allah saya akan menghatamkan kitab Al-Kailani. Makanya kalian subscribe video ini, subscribe channel ini jika kalian mau mengikuti dan terus ingin belajar ilmu tata bahasa, nahwu, dan shorof. Buruan subscribe ya. Nah, untuk kitab nahwunya sudah saya khatamkan pada video-video yang lalu. Saya menghatamkan waktu itu adalah kitab Jurumiyah. Di situ saya khatamkan dari awal sampai akhir membahas tentang tata bahasa, yaitu nahwu. Ya, kitabnya Jurumiyah. Bisa kalian lihat pada link di atas ini ya. Bagi antum dan antum sekalian yang baru tahu channel ini, silakan ubek-ubek video saya. Di situ ada banyak video tentang bahasa Arab, terutama tentang baca kitab kuning dan wawasan bahasa ya. Silahkan diubek-ubek. Nah, ikhwati sekalian, sering kita dengar bahwa shorof merupakan yang melengkapi ilmu nahwu. Oleh karenanya, biasanya shorof itu digandengkan dengan nama nahwu. Jika kita ingin belajar bahasa Arab, belajar tata bahasa, belajar tentang kitab kuning, maka kita harus belajar nahwu shorof. Ya, nahwu shorof ini terdiri dari dua kata, nahwu dan shorof. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang shorofnya. Untuk nahwunya sudah saya bahas pada video-video yang lalu ya. Nah, di manakah cakupan ilmu shorof itu? Kata para ulama nahwu, shorof didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perubahan pembuatan kata. Misalnya, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ada sebuah kata dasar yang kemudian diberikan imbuhan atau diberikan sisipan. Nah, dari mana kita mengetahui kata dasar setelah mendapatkan imbuhan tersebut? Dan apa kata dasarnya? Nah, kalau dalam bahasa Arab, itu semua dipelajari dalam ilmu shorof. Ada kata pekerjaan. Apa kata dasar dari kata pekerjaan tersebut? Nah, karena kita sebagai orang Indonesia, maka kita langsung mengetahui apa kata dasar pekerjaan tersebut, yaitu kata kerja. Menjadi pekerjaan setelah mendapatkan imbuhan pe dan an. Pekerjaan asalnya adalah kerja. Nah, misalkan dalam bahasa Arab kita memilih kata menolong. Menolong dalam bahasa Arabnya yaitu nasara. Lalu kita ingin mengungkapkan seorang penolong atau yang menolong. Nah, bagaimana caranya? Nah, kata tersebut cukup kita ubah menjadi nasirun. Nasara menjadi nasirun. Atau sesuatu yang ditolong, maka menjadi mansurun. Jadi nasara, dari nasara menjadi nasirun, menjadi mansurun. Nah, kemudian dari mana kita bisa membuat perubahan-perubahan tersebut untuk berubah menjadi nasirun, berubah menjadi mansurun, atau berubah dari segi maknanya, dari segi artinya yang menjadi berbeda-beda. Nah, kita bisa melakukan hal tersebut, melakukan semua itu melalui mempelajari ilmu shorof.
Jika kita menguasai ilmu ini, maka kita dengan mudah bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang berbeda-beda. Nasara menjadi nasirun, menjadi mansurun, menjadi unsur, menjadi la tansur, menjadi mansurun, mansurun, minsurun. Kemudian manfaat besar kita mempelajari ilmu sharaf, yaitu ma'rifatu aslil kalimah lafzan wa ma'nan. Yaitu kita bisa mengetahui kata dasar sebuah kata, baik dari segi makna maupun dari segi lafadznya. Contoh, kita ingin mengetahui atau kita sangat membutuhkan sebuah kata dasar yang kita akan cari di dalam kamus. Nah, itu caranya dengan menguasai ilmu sharaf. Kemudian kita ingin mencari sebuah kata majlis di dalam kamus. Apa kata dasar dari kata majlis? Dalam bahasa kita misalnya ada kata pelarian. Nah, kita ingin mengetahui apa kata dasar dari kata pelarian. Tentunya kita sebagai orang Indonesia tahu kata dasarnya adalah lari. Begitu juga dengan majlis. Kita harus tahu kata dasarnya terlebih dahulu. Apa kata dasarnya dari kata majlis? Kata majlis ini juga merupakan berasal dari kata dasarnya. Majlis, apa kata dasarnya? Kata dasar majlis yaitu berasal dari jim, lam, sin, yaitu jalasa. Maka ketika kita membuka kamus, itu yang dicari bukan kata depannya majlis mim, bukan mim yang kita cari, melainkan kata dasarnya yaitu jim, dari kata jalasa. Maka ketika sudah diketemukan kata jalasa, ada turunannya di bawah, yaitu majlis. Nah, demikian ya, ikhwati sekalian. Nah, kemudian dari sisi makna, ketika kita menemukan sebuah kata yang mempunyai makna, maka kata tersebut mempunyai asal makna. Dan asal makna tersebut bisa kita ketahui bagaimana makna tersebut terbentuk. Misalnya dalam Al-Quran ada kata al-jannah. Nah, bagaimana asal kata al-jannah tersebut terbentuk dan mengapa maknanya itu al-jannah? Ternyata mengapa al-jannah itu dinamakan al-jannah? Kita bisa mengetahuinya dari asal kata tersebut, yaitu jannah. Jannah yajinnu atau jannah yajannu, yang artinya adalah sesuatu yang tersembunyi. Mengapa di dalam Al-Quran al-jannah itu disebutnya al-jannah? Karena al-jannah itu tersembunyi dari rimbunan pohon-pohon, sehingga seperti tersembunyi. Demikian. Ikhwati fillah, mari kita mulai khatam al-Kailaininya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna tasrifa fil lughati at-taghyiru. Ketahuilah, kata musannif, bahwa tasrif atau sarraf dalam segi bahasa maknanya adalah perubahan. Wa fi sinaati tahwilul aswil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Jadi menurut istilah para ulama nahwu, tasrif adalah tahwilul asli al-wahid, mengubah asal yang satu ila amthilatin mukhtalifatin, menuju atau kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Lima'anin maqsudatin, untuk membuat makna baru yang dimaksud. La tahsulu illa biha, makna-makna tersebut tidak akan terbentuk kecuali dengan cara mentasrif.
Tsummal fi'lu imma thulatsiyun wa imma ruba'iyun. Dan masuk pada sebuah kata al-fi'lu, yaitu fi'il, itu ada yang tsulasi, ada yang rubai. Artinya yang tsulasi itu yang terdiri dari 3 huruf. Di sini maksudnya adalah fi'il madhi, ya. Dilihat dari segi fi'il madhinya itu ada yang 3 huruf, wa imma rubaiyun, dan ada yang 4 huruf, wa kullun wahidun minhuma imma mujarradun au mazidun. Dan masing-masing dari tsulasi dan rubai ini ada 2 macam, baik itu yang mujarrad atau yang mazid. Jadi ada yang tsulasi mujarrad, ada yang tsulasi mazid, ada yang rubai mujarrad, ada yang rubai mazid. Wa kullun wahidun minhuma imma salimun au ghairu salimun, atau ghairu salimin, ya. Dan masing-masing dari yang dibagi lagi itu ada yang salim, ada yang ghairu salim. Jadi ada yang tsulasi mujarrad salim ghairu salim, atau ada yang rubai mujarrad salim, atau yang ghairu salim. Demikian. Wa na'ni bis-salimi ma salimat hurufuhu al-asliyatu allati tuqabilu bil fa'i wal 'aini wal lami min hurufil 'illati wal hamzati wat tat'ifi. Jadi yang dimaksud salim di sini kata musannif adalah sesuatu yang selamat, ya, artinya tidak terdiri huruf-hurufnya itu, huruf-huruf yang asli dari fi'il madinya itu, dari fi'il madinya itu tidak terdiri dari huruf illah, ya, fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, atau lam fi'ilnya, bukan terdiri dari huruf illah, atau bukan terdiri dari hamzah, atau tidak tad'if. Tad'if di sini maksudnya adalah tasydid. Contohnya madda. Nah, madda di sini adalah tad'if. Ad-dalnya itu ditad'if. Tasydid, ya, yang asalnya madada. Demikian. Nah, demikian ya, ikhwati sekalian. Untuk kelanjutan khatam selanjutnya, saya akan melanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.